Oke, sampai juga kita di Sumber Kurung. Oke, kita keluar dulu. Wah, anginnya sepoi-sepoi. Kayaknya kita harus explore ke sini dulu biar tahu SKJ itu apa. Mana, Mas? Ceritain dong. Ini lagi di mana kita? Sekarang kita berada di SKJ Sumber Kurung Jengkol. Nah, ini nanti kita akan beberapa explore wahana yang ada di SKJ ini. Jadi keindahan alamnya dan juga mungkin bisa jadi tempat wisata yang menarik, jadi ramah lingkungan dan juga ramah semuanya. Ramah di kantong. Ramah di kantong ya. Karena masuknya bayar seikhlasnya ya. Bayar seikhlasnya. Ya. Ya. Siap, nanti kita explore ke dalam. Yuk. Jadi terus. SKJ ya bilangnya. Itu kayak apa sih Mas sebenarnya? Jadi konsepnya itu adalah sebenarnya kita ambil konsep ekowisata dan edukasi yang ingin kita sampaikan kepada para pengunjung. Jadi ada nilai ekologinya, tapi juga ada nilai sejarahnya. Karena di sini ada bangunan Belandanya juga yang masih difungsikan hingga hari ini. Jadi nanti kita bisa lihat ada sumur pompan Belanda. Nah ini buatan dari zaman Belanda juga. Ini pembangunan udah berapa persen? Kalau kita bilang pembangunannya masih 5% Mas dari rencana konsep kita di awal. Jadi tapi intinya sekarang sudah bisa ada pengunjung yang bisa menikmati wahana yang ada di SKJ ini. Progres masih 5% ya? Ya. Nah, untuk sistemnya saat ini tuh yang pengelolaannya gimana? Jadi pengelolaan untuk sementara di sini kan kita sebenarnya sudah masuk BUMDes Badan Usaha Milik Desa, tetapi untuk di lapangan itu diserahkan kepada Pok Darwis, jadi kelompok sadar wisata. Nah di sini rekan-rekan kita bisa lihat masih gotong royong untuk membuat spot yang ada di SKJ ini semakin nyaman dikunjungi dan juga semakin cantik tentunya. Ini Mas, kita nanti kalau ada pengunjung, ini kan airnya tidak terlalu dalam, jadi bisa bahasa Jawanya kita bisa kecek. Jadi airnya sangat seger sekali, jadi bisa membawa keluarga di sini. Kalau untuk urusan sampah ya Mas? Ya. Itu gimana? Kalau untuk urusan sampah, kita menyediakan tempat-tempat sampah dan juga himbauan kepada para pengunjung. Tentunya juga dari rekan-rekan Pok Darwis ini memang sudah menyiapkan tim yang ikut nanti membersihkan sampah, karena memang dulu awalnya di daerah sekitar sini kiri kanan ini dibuangi sampah oleh warga. Nah jadi kita bersihkan supaya kembali alami dan hutan ini tidak menjadi tempat pembuangan sampah, tapi benar-benar hutan ini menjadi hutan yang asri. Nama saya Khairul Arifin, tapi untuk di desa sini biasa disebut Arif.
Jadi ini memang dari keinginan warga dari Desa Ploso Kidul, kita ingin setara dengan desa-desa yang lainnya yang memiliki tempat atau objek wisata. Yang tentunya memang tujuannya adalah Ploso Kidul itu menjadi desa yang maju, tapi juga bisa meningkatkan perekonomian warga. Kita bisa melihat eksotisme bangunan-bangunan Belanda. Nah, di sebelah ini ada bangunan Belanda, yakni sumur pompan Belanda. Di situ juga kita bisa melihat masih ada pipa-pipa yang masih berdiri kokoh, ini masuk ke sumber kurung. Nah, sumber kurung itu juga bangunan Belanda berupa sumur artesis. Jadi airnya itu naik dengan sendirinya. Dan sumurnya itu masih alami, itu dibikin bunker oleh Belanda supaya aman. Dan juga airnya di sini, ini kan karena air di bawah permukaan, jadi airnya itu benar-benar saringannya luar biasa, dan pernah dicek laboratorium untuk puslit di sini, airnya pH-nya 7+, dan bisa diminum langsung. Nah, untuk SKJ ini jadi seperti tempat-tempat wisata yang lain, jadi kita menyediakan seperti toilet, dan kita menyediakan musola, dan juga lahan parkir yang nyaman, dan tentunya juga karena kita wisata air, kita ada ruang gantinya. Kalau Dusun Cingkol sudah tentunya kita mengenal dengan namanya Sate 02, tapi di sini juga kita bisa menikmati 02, tapi ada kuliner-kuliner ekstrim yang lainnya, seperti entung, nah, jamur barat, terusan lagi ada lagi oseng-oseng atau sambal goreng ampal. Nah, ini bisa kita dapatkan di sini, tapi tentunya pada musim-musim tertentu. Tetapi yang selalu ada, ini menjadi kebiasaan orang Indonesia adalah ngopi. Nah, ngopi di sini, ngopinya juga lain daripada tempat yang lain. Di sini ada namanya kopi rempah. Jadi ke badan itu setelah diminum, badannya menjadi hangat. Biasanya kalau mandi, setelah mandi minum kopi rempah, badannya menjadi lebih hangat lagi. Siki. Mantap. Ini yang peninggalan Belanda. Iki. Oke lor, kalian tahu ini usianya berapa? Saya nggak tahu, yang jelas ini lebih tua daripada usiaku. Akarnya aja segini ya. Ini bisa dibilang pohon purba yang jadi ciri khas di sumber kurung. Wah, menarik juga nih kalau dieksplor. Akarnya tipis. Anu ya Mas ya. Apa ki untuk pengolahan selanjutnya aren ini bisa dieksplor ya? Bisa diolah lebih lanjut. Ini kan sangat banyak sekali aren di sini. Jadi warga sekitar memanfaatkannya untuk diambil buahnya untuk kolang-kaling. Lah, bukannya sing iku to nirane iku kayak gula. Nira itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk gula, tapi sementara belum ada warga yang memanfaatkan seperti itu. Dan kita juga membatasi dari rekan-rekan Pokdawi sendiri untuk warga, karena dulu kan banyak warga dari desa lain yang ambil di sini dan ngambilnya itu serampangan, jadi rusak di sini. Nah,
rekan-rekan kalau jalan-jalan di hutan hati-hati terhadap jenis tumbuhan seperti ini. Nah ini gatel bahasanya, ini namanya jingkat. Ini perih-perih panas, kalau bisa 3 hari 3 malam sakitnya tidak hilang. Jadi jangan disentuh, biarkan saja dia tumbuh menjadi besar. Nah, depan kita ini pohon bendo. Bendo. Nah, Itu apa, Mas? Lanceng. Oh, ada sarang lancengnya. itu Itu Pak. Kalau ini tumbuhannya apa, Pak? ini buah aren, ini masih kecil, Buah nanti aren. jadi bunga seperti ini, muncul dari bunga. Nanti kalau sudah jadi buah seperti di atas, nah ini bisa diolah jadi kolang kaling. Bisa jadi kolang kaling, jadi es yang seger. Enggak ada jalannya, Pak? Jadi kalau jalan-jalan ke hutan hati-hati ada tumbuhan ini yang dijelaskan Bapak tadi. Jingkat. Itu termasuk juga. Terus ini juga gatel ini. Lingas ini namanya juga. Minta ampun ini. Masa itu datang? Gatel. Coba, jangan coba. Janya. Kita benar-benar memasuki kawasan hutan. Kalau kita sendiri pasti tersesat. Ini ikuti. Awas, ini tidak corona tuh. Oh, pensiun. Oh. Akhirnya kita udah sampai, Lur. Di Kita utama sangat keren lah. Oh, ini flanknya ini. Oh sini tanaman beracun. Iya. Kanker Bisa dilihat ini sumber kurungnya. Mas kita ini. Di debit air. Oh iku yo. Gimana? Teknologi Belanda ini menurutku yo. Akhirnya kita udah sampai di Lokasi sumber kurung. Nah, Sebalan itu. Oh ini akhirnya ya. 1 2 3. akhirnya kita udah sampai di lokasi sumber kurung. Nah, ini dia yang disebut sumber kurung. Jadi ada bangunan ini makanya dikurung ya. Makanya disebut sumber kurung. Sebenarnya kalau yang atas ini bangunan buatan sudah pasca kemerdekaan. Jadi bangsa Indonesia yang membuat, tapi di bawahnya ini yang kelihatan fondasi ini masih zaman Belanda, dan ini masih ada 2 sap lagi ke bawah. Ini bisa kita lihat pintunya ini, karena kita tidak pegang kuncinya, nah kita bisa masuk ke dalam area sana. oh sebenarnya kan itu cuma sumber mata air aja ya. Iya, jadi ada pipa yang masuk ke bawah sana. Jadi seperti ini gelap, tidak bisa kelihatan. Nah ini masih pintu pertama ini. Pintu pertama buatan zaman Indonesia tahun 70-an kurang lebihnya. Dikurung seperti ini dulu waktu zaman gestok rame-ramenya G30S itu ada yang jaga khusus di sini, khawatirnya di sini dikasih racun dari ini, khawatirnya ke warga karena terkait dengan peristiwa di Banyuwangi yang celuring. Akhirnya warga antisipasi, khawatir kalau sumber ini dikasih racun oleh yang partai organisasi terlarang tersebut. Jadi malam hari ada yang jaga di sini. Oke. Oke, terima kasih Mas Arif atas pendampingannya. Semoga SKJ atau sumber kurung jengkol pembangunan segera selesai dan banyak orang yang bisa menikmati ke sini dan bermanfaat untuk warga sekitar dan tetap terjaga kelestarian alamnya. Oke, salam lestari.